Udah ya. Hmm. Aduh, apa ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, sekarang balik lagi di apa namanya? Bentar, cek sound dulu. Udah jelas nggak suara aku? Semoga jelas ya suaranya ya. Kita berjumpa lagi di Sasiburi ya malam ini. Bareng sharing bareng apa ya namanya? Sharing Sasiburi sharing. Terus intinya itulah sharing ngobrol sana sini sama tips gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu kali apa gimana ya? Kenalan dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida. Saya trainee di Jepang. Udah apa namanya? Udah lama berapa? 5 tahun ya di Jepang, di perusahaan apa namanya? Ya intinya kerjanya jahit. Terus di IPTIS aktif di divisi dakwah kajian Islam. Terus apa lagi, aduh kok lupa sih, media sama kemuslimahan gitu. Sekarang kita malam ini mau sharing, jadi apa namanya, narasumber kita itu malam ini kita sama Mbak Rianti namanya. Mana orangnya? Udah, bentar dulu. Gimana? Caranya gimana? Bentar dulu ya. Maaf teman-teman, soalnya aku jarang live, jadinya nggak tahu caranya gimana. Dulu. Ya, tinggal nunggu. Assalamualaikum Mbak Rianti. Aduh, nggak kelihatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hida. Apa langsung dimulai apa gimana Mbak? Gimana, siap? Oh ya, apa namanya? Sapa dulu nih teman-teman kita. Apa namanya, sahabat IPTIS? Sahabat IPTIS Assalamualaikum semua. yang lagi pada nonton. Ya, Assalamualaikum sahabat IPTIS semuanya, dimanapun kalian berada. Mau dimulai sekarang Mbak? Udah? Oke? Okay? Sharingnya dimulai sekarang. kita sharing aja ya. Ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Semoga ya apa yang diobrolin semoga bermanfaat juga bagi yang nonton, bagi ya kita gitu lah, gitu. Udah, yuk dibuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Malam ini kita sesuai dengan tema ya, apa namanya, Ramadan di negeri Sakura. Kita di perantauan ya, tentunya pasti banyak banyak banget kan ya lika-liku, apa namanya, banyak kayaknya sih banyak banyak susahnya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin nggak diizinin gitu kan dari pihak perusahaan, nggak diizinin sama perusahaan untuk melaksanakan ibadah sholat, terus puasa. Apalagi puasa kan kita nahan makan ya, nggak makan nggak minum gitu, itu gimana gitu kan. Terus ini apa, salah satu teman kita mau sharing gitu kan. Perkenalan dulu, silahkan Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Sekarang bekerja di Fuji Sawasi Kanagawa Keng. Itu aja ya, Teh. Oh ya, di bagian apa Mbak? Kalau kerjanya di bagian perakitan panel listrik. Perakitan panel listrik. Iya, kita Pandai ngerakit. di pandai di pelistrikan. Iya, bener. Listrik. Bukan agawakan. Udah berapa tahun di sini Mbak? Di sini baru tahun ini bulan 2 tahun pas. Masya Allah. 2 tahun lebih. Tahun. Aduh, Tapi jadi kerjaan malu suka apa namanya, kayak setengahnya aku gitu loh. iya, Ya, apa ya semangat. banyak. Terus apa namanya, eh Mbak itu di panel listrik. Oh ya, ini apa, gabung sama IPTIJ atau mungkin tahu IPTIJ itu dari mana, dari siapa? Terus mungkin kan ada juga teman-teman IPTIJ itu tahu dari sesama teman kan. Terus ada juga teman-teman IPTIJ itu tahu karena ya ini sosial media gitu. Kalau Mbak sendiri gimana? Kalau saya sebenarnya tahu IPTIS itu udah dari tahun 2021 ya. Lewat teman, dari teman juga gabung di IPTIS kan, bikin story gitu. Terus Hmm. dikenalin ke Teh Erna. Tapi waktu itu Oh. aktif, kebetulan kayak cuma sekedar tanya-tanya aja. Tapi udah follow IPTIS official juga. Terus tahun 2022 Januari kemarin baru aja gabung yang benar-benar aktif, insya Allah. Amin, semoga istiqomah gitu ya, bareng-bareng kita. Terus um, kalau di perusahaan Mbak sendiri itu kan ini mau Ramadan ya, uh, apa namanya, uh, Ramadannya, gimana sih? Kayak orang perusahaan, terus terus apa? Intinya orang Kaisa itu tahu nggak sih dengan adanya Ramadan gitu, dengan Mbak melaksanakan Ramadan gitu, apa melaksanakan puasa gitu, orang Kaisa tahu nggak? Kalau awal kita masuk tuh pastinya nggak tahu ya, soalnya kan kita angkatan pertama yang muslim di sini kebetulan juga. Terus jadi kalau misalkan tentang muslim sendiri, kayak Islam sendiri, pasti sama sekali nggak tahu. Ramadan juga sama sekali nggak tahu juga. Udah, kayaknya sama sekali nggak tahu deh menurutku juga. Cuma kan kita datang ke sini, terus kita kayak dikit-dikit tanya tentang apa, kayak kan udah 2020 ya aku datang. Hmm. Kami minta izin ke perusahaan buat puasa. Hmm. Kan dari situ kita kayak sedikit sharing
puasa tuh gimana sih gitu. Jadi mungkin taunya dari kita sih, kalau yang lebih kesananya lagi kayaknya kurang tahu. Mungkin. Kalau dari pihak perusahaan sendiri itu, mmm, pas awal Mbak, apa namanya, apa, puasa itu, kan pihak perusahaan kan nggak tahu kan ya, kalau kita itu ada ada puasa, nggak makan, nggak minum gitu kan. Ya, Terus, apa namanya, eee, ini, apa sih, cara Mbak buat ngomong sama orang perusahaan itu gimana? Sampai, "Oh, kalau sekarang gimana? Boleh apa enggak kemungkinan untuk tahun ini?" alhamdulillah udah diperbolehkan. Udah Alhamdulillah. diperbolehkan. Heeh. Hmm. Mmm, heeh sih, iya iya iya. Mungkin, cara izinnya kali ya, cara izinnya yang dari awal sampai mungkin kemarin kali ya baru diizinin gitu. Takutnya mungkin kan kalau orang perusahaan, orang orang Jepang itu, kenapa kita nggak dibolehin buat puasa gitu, takutnya kan karena kan semisal kita udah izin kan ya, kita udah izin mau puasa. Puasa itu nggak maksudnya selama sehari itu dari pagi, kan kita kerja ya mungkin ada juga sih yang shift malam kan. Tapi kalau dari Mbak Rianti sendiri itu apa ada shift malam, ada pembagian shift gitu nggak sih? Nggak ada, dari aku cuma non shift, soalnya non shift juga, cuma pagi Oh, aja. nah kan apalagi itu kan dari pagi sampai nanti apa waktu buka itu di sini kan juga jamnya beda ya. Apa namanya? Mungkin kadang lebih apa jam berpuasanya itu kan lebih lama kan. Terus mungkin takutnya dari orang Jepang itu kayak kita semisal kok nggak makan itu takutnya itu malah Sakit gitu ya. badan kita drop kan, jadinya takutnya nggak bisa kerja dengan maksimal gitu, paling kan takutnya gitu ya. Heeh. Terus cara Mbak meng apa izin sama orang perusahaan sampai orang perusahaan itu kok luluh hatinya itu gimana sih gitu. Mungkin dari teman-teman di sini kan juga kayaknya lebih banyak nggak Kayak dibolehin kali ya. Heeh, nggak dibolehin buat puasa, nggak dibolehin buat ibadah yang lain gitu. Cara meluluhkan hati orang Jepangnya itu gimana gitu? kan, apa ya, awal kita datang ke Jepang kan kita udah pernah minta izin ya awalnya. Mm-mm. 2020 kita minta izin, terus dari pihak perusahaan nggak dibolehkan karena dengan Mm-mm. alasan yang Mbak bilang tadi, kan kita belum nareta sama Mm-mm. cuaca ya, takutnya kenapa-napa gitu. Apalagi aku kan datang ke Jepang bulan 2, cuma ke perusahaan bulan 3 Mm-mm. ya. Terus kita puasa tahun 2020 tuh bulan 5 ya kalau nggak salah. Jadi Iya, kisaran gitu sih. Kisaran baru bulan segitu lah. baru berapa bulan, takutnya belum nareta sama cuaca di sini gitu. Mm-mm. Alasannya itu. Cuma karena kita anak baru, jadi kita belum berani ngelawan, kayak belum berani bilang banyak gitu. Terus kebetulan alhamdulillahnya waktu itu perusahaan kami kayak nggak apa ya, nggak ada kerjaan gitu, nggak tahu mau bilang alhamdulillah, nggak tahu apa ini. Di Kan sisi lain alhamdulillah juga ya di ya, bulan Ramadan kan soalnya. jadi kita sehari libur, sehari masuk waktu itu. Mm. Jadi waktu yang kita libur kita bisa pakai buat puasa, sama Sabtu Minggu kan kita libur ya, bisa kita Mm-mm. pakai puasa juga. Kalau tahun 2021-nya sendiri, kita minta izin lagi ke pihak perusahaan, cuma masih dengan banyak pertimbangan juga. Jadi kita ngeyakinin ini Mm. puasa
nggak sehari full kita nggak makan loh gitu. Kita pagi makan sarapan, anggap aja itu sarapan gitu. Mm-mm. Terus kita malam juga makan, kayak kita pulang kerja kita makan gitu sama aja. Cuma kita nggak makan siang harinya aja, kita bilang gitu. Terus habis itu kita bilang banyak kayak kalau kita sakit ataupun kita nggak kuat, dari Islamnya sendiri juga nggak ngebebanin kita, diperbolehkan kita buat ngebatalin gitu. Kita bilang gitu ke pihak perusahaan. Terus kita juga minta bantuan ke KUMI juga. Setelah itu sampai hari H kita Ramadan belum Mm. diboleh 2 hari, kurang kurang lebih 2 hari. Kita puasanya di apa ya, kayak ngumpat-ngumpat gitu. Selama 2 hari itu kita puasanya Mm. tanpa izin, kita puasa. Setelah 2 hari Ramadan baru diizinin. Sampai sekarang diizinin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, jadi gitu harus apa namanya kayak kita ngeyakinin orang orang Kaisanya juga ya orang Jepangnya kalau kita itu puasa itu bukan malah badan kita drop atau bakal sakit itu enggak justru apa namanya kita itu puasa tapi ya badan kita itu juga bakal sehat gitu enggak enggak dengan bukannya enggak makan kita terus jadinya lemah lesu gitu enggak tapi eh, kita ngeyakinin orang orang Jepangnya itu ya kita walaupun kita puasa kita juga bisa kok kerja dengan maksimal gitu ya intinya gitu berarti ya mbak ya harus harus apa sabar juga kalau mau apa namanya belum diizinin ya coba lagi siapa tahu nanti hati orangnya itu bisa luluh gitu ya Jangan lupa gitu berdoa. jadi itu mm, mm. Jadi itu teman-teman mungkin ada apa namanya teman-teman juga ada cerita yang sama gitu ya di perusahaan nggak bisa puasa gitu tapi Pasti ada. semisal masih bisa diomongin sama orang Jepangnya ya coba aja dulu gitu Benar. terus Pasti. eh, yang menjadi apa namanya kendala Mbak pas puasa di Jepang itu apa sih Kendala. kendala Mungkin kalau sekarang kendalanya kayak udah nggak ada ya. Kalau tahun kemarin mungkin dari perusahaan juga yang tadi aku cerita nih, yang izin perusahaan. Mungkin kendalanya itu aja. Tapi kalau sekarang insya Allah nggak ada kendalanya. Semoga tahun ini juga. Alhamdulillah. Terus kalau apa namanya? Kalau dari Mbak Rianti sendiri, kan otomatis di Indonesia sama di Jepang itu kayak suasana dan sebagainya kan beda ya. Entah itu cuaca, entah itu jam, entah itu apa sih? Hmm, ya jam jam dari sahur kita sampai ke buka puasa kita kan juga beda kan ya. Itu gimana sih? Mbak sendiri ngerasanya gimana? Dari Kalau awal ke sini ngerasa gitu. ini apa ya? Ya pasti dari jam juga ya. Di Jepang kalau menurut aku tuh lebih panjang. Kan waktu tahun kemarin atau 2020 ya. Tuh kita sahur kan jam 3 itu udah imsak ya. Di Mm. situ kita mau jam 7 baru buka puasa. Sedangkan di Indonesia kan paling setengah 5 kita udah setengah 5 udah imsak ya, setengah 5 terus buka puasanya jam 6 lebih mungkin ya. Nggak sepanjang di Jepang. Mungkin beratnya di situ sih ya. Iya sih, Juga sih. beda juga lingkungan sekitar kan nggak puasa, jadi nggak ada kayak motivasinya kurang gitu. Kalau di Indonesia kan hampir semua puasa, jadi kayak lebih ringan dari puasanya sendiri ya nggak? Kalau dari saya sih. Iya. Iya sama sih kurang lebih kayak kayak vibe
puasa Ramadan itu ada gitu kalau di Indonesia kan ya. Dengar orang dengar orang di masjid di musola pada tadarus gitu, terus apa namanya, kalau pas lagi sahur gitu, kalau lagi sahur kan ada yang apa sih namanya, namanya apa ya, Lagi sahur. itulah yang pada jalan keliling pada ngebangunin itu kan biasanya kan di Indonesia kan ada ya, kalau di tempatku sendiri sih ada itu salat. Kalau salat mungkin kalau di sini itu apa namanya, kalau untuk sholat tarawih sendiri, kalau mungkin bagi teman-teman yang deket masjid atau musola ya mungkin bisa bisa juga yang laksanain sholat tarawih. Kalau Mbak sendiri gimana? Kalau saya sendiri, apa ya? Kan kita bertiga, kan kita berempat, cuma yang satu non Muslim. Jadi kita bertiga, kita kayak belajar, ya sedikit belajar, sedikit tahu tentang tarawih juga kan tata cara sholatnya. Jadi jadi imam, terus yang dua jadi makmumnya gitu. Kita sholat tarawih bertiga. Insya Allah walaupun mungkin belum sempurna ya, lillahi ta'ala diterima. Iya juga sih. Berarti berarti apa namanya itu ya, jauh dari masjid juga dari tempat Mbak. Kita paling ada di mana ya? Bina di sini. Di sini Ada ada tadi. di lumayan jauh. Bina mungkin jam kurang. Lumayan jauh. Cuma kalau kita pulang kerja terus ke masjid gitu kan 1 jam naik kereta capek ya di jalan. Iya, betul sih. Gak Paling perlu. semisal kalau bisa, kalau mau apa sholat tarawih ke masjid atau apa mungkin kita bisanya ambil itu pas hari libur gitu ya, jadi badannya nggak terlalu ya gitu sih. Hmm. Terus apa lagi ya, Em, untuk Mbak sendiri, kembali ke apa namanya, it teach Mbak sendiri itu apa sih, ya Mbak kan itu kayaknya di poster itu kan apa namanya, aktif di Iptit Store juga ya, Iptit Store deh. Ya di situ ada apa aja sih? Di start. Heeh. Ah, Perasaan. aku diamanatin jadi admin Iptit Store ya. Jadi di Hmm. sana ada bisa jual beli, bisa jual lebih ke promosi mungkin ya, kita bantu promosi buat yang pingin jual barang bekas bisa dijual di situ ya, bukan, mungkin bekasnya lebih ke yang masih berkualitas juga ya. Hmm. Kita kerjasama dengan Hana Mazapang kayak roti Hmm. Halpang juga, terus Hmm. sama Ikro Sajadah juga. Hmm. Kalau butuh apapun, kalau kami bisa bantu insya Allah dibantu. Masya Allah. Ya buat teman-teman yang mungkin apa mau mau beli roti yang halal atau apa Hmm. mau jual barang yang mungkin masih 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 layak dipakai gitu kan, tapi teman-teman udah enggak apa sih ya, mungkin udah nggak terpakai tapi masih bagus, bisa juga lewat perantara Iptit Store gitu ya. Oh Benar. ya Mbak, ini ada yang tanya puasanya puasanya di sini itu berapa jam katanya? Di sini berapa jam ya? Dari jam 4, jam 3, Kalau 4, 5, 6, kalau 7, 9, 10. mungkin mungkin kalau Nya untuk saat panjang ya, ya Matsu. lumayan sih. Kalau untuk saat ini saya sekarang kan masih masih itu apa namanya, haru ya, masih Taruh, haru, masih haru apa
sahurnya itu subuhnya itu jam, kalau di tempatku subuhnya jam setengah 5, terus setengah. maghribnya jam 6. Berapa jam berarti? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tuh 2, 3, 4, 5, kurang lebih 10, 11 jam Iya, kayak kalau gitu pas di tempatku gitu. tahun 2020 kan lebih panjang ya Natsu. Mungkin itu lebih. Iya, eh, kalau di tempatku pas waktu itu kayaknya setengah 3 itu kadang kadang itu udah Jadi azan subuh setengah 3, dan sahurnya jam sahur apa namanya, buka puasanya sampai jam Hah? Jam berapa ya? Jam 7-an kayaknya, kalau nggak salah, ya nggak sih, Mbak? iya, Ya, itu. Berapa jam itu? Lebih lama lah intinya, kalau apalagi musim panas. simpan Lebih lama. Itu simpan. mm-mm. Eh, Kok aku nggak bisa baca komen yang di atas ya Teh? Bisa. Nggak pernah ikut live, jadi nggak tahu. ya maaf ya ini teman-teman. Kita itu sebenarnya jarang, bukan jarang, nggak pernah Nggak live jadinya. Mohon maaf banget. Semisal pernah lihat ini. semisal live-nya jadinya begini. Ini juga ada apa nih? Cuaca di Indonesia kan beda ya, Mbak, dengan di Jepang. Gimana caranya menyesuaikan puasa dengan kerja yang lumayan berat dan cuaca juga berbeda gitu. Kalau aku sendiri paling apa ya? Kalau di Indonesia kadang kan ya udah nggak kayak kalau nggak sahur nggak apa-apa gitu. Paling kayak mau minum aja. Kadang kan kalau itu udah, apalagi kalau kerja, pas aku kerja di Bandung ya, udah males Mm-mm. sama minum aja gitu kan. Kalau di sini lebih dicantol, cantol makan, cantol sahur. Mm-mm. Harus Jadi sahur, asupannya juga juga harus banyak gitu ya. makan, makan buka puasanya juga benar-benar ya makan nasi, benar-benar makan nasi, makan kayak buah gitu juga. Kalau di Indonesia kan kadang sesuka sendiri ya makannya, nggak kan. Kalau aku sendiri sih, mungkin di sini lebih dijaga lagi pola makannya sih. Gitu. Iya sih, iya juga. Hmm, terus ada lagi nggak? Nih, ada lagi yang tanya nih. Kak, gimana sih caranya istiqomah di negeri minoritas muslimnya, terutama saat bulan puasa? Gimana caranya, Mbak? Kalau dari Mbak Rianti gimana? Aku kayak aku juga baru belajar. Cuma kalau aku sendiri lebih ke apa ya? Nyari teman yang bener emang satu jalan gitu. Kayak kalau aku contohnya gabung ke IPTIS, kan di dalamnya juga insya Allah ada teman-teman yang mau ngingetin. Terus juga kalau pulang kerja pastinya kan kalau sengaja mau dengerin kajian sendiri Mm-mm. gitu, males ya kayak ya udahlah besok lagi hari libur aja. Kalau sekarang kan kalau ada kajian mau nggak mau kayak harus, ya aku harus ikut. Ntar ada teman-teman di grup juga yang ayo teh gabung udah dibuka loh zoomnya gitu kan ya. Terus Berarti, oh iya ya, lanjut. mana apa ya kayak tahsin juga ya, tahsin Mm-mm. nyari guru sendiri pasti apa ya, sulit ya nggak sih kalau sendiri sengaja nyari guru tahsin sendiri ngaji sendiri, kan Mm-mm. kayak nggak ada dorongan dari orang lain. Ya Kalau mungkin jadinya bosen gitu. Mm-mm. sekarang kan di Iptits kalau ada tasin, ayo teh tasin bareng gitu. Terus juga ustazahnya baik-baik. Walaupun belajarnya dari nol ya teh, dari
Kayak Mm-mm. yang kita anggap kita baca Quran udah benar, ternyata kita harus ngulang dari kayak alif bata gitu lagi ya. Itu juga masih banyak Mm. salah. Ya sama. Jadi apa namanya, ya mungkin Iptits jadi salah satu kayak apa sih, yang bisa kita, maksudnya kan bukan lingkungan sih, ini kan komunitas yang insya Allah bisa bisa membantu kita buat jadi yang lebih baik lagi. Kita belajar bareng-bareng gitu kan di Iptits, dari yang kita nggak tahu, oh jadi kita tahu gitu. Jadi kita emang harus bisa saling ngingetin gitu. Jadi yuk teman-teman yang mau gabung di Iptits silahkan DM aja nanti. Nanti DM aja di Instagram Iptits Official. Ya. Terus ada lagi nih yang tanya gini, berapa kali mencoba meminta izin ke perusahaan untuk berpuasa, Kak? Udah berapa kali, Mbak, Awal datang sampai diizinin? satu, dua, tiga kali mungkin. Keempatnya, Tiga kali. empatnya ya dibolehin. Tapi kita izin gak cuma ke satu orang, kita ke semua, ke Saco, ke Buco, ke Kaco, sama ke, kan di situ kayak ada orang Jepangnya ya, pasti ke orang Jepangnya juga, takutnya ntar ngerepotin orang Jepang. Jadi bilang kayak, kita kan kalau di perusahaan aku ya, kayak ada atau Buco gitu ya, datang ke lapangan, ke tempat kita kerja. Kayak suka ngobrol, emang sengaja suka ngobrol. Ke situ ditanyain, kayak sekedar ngobrol gitulah, gimana keadaan hari ini, atau ada yang Tanoshi Kotaro, ada yang disukai nggak gitu. Terus kita bilang, kayak basa-basi, kita minggu, kayak bulan besok puasa loh gitu. Oh, Puasa, berarti di kayak oh, basa-basi, basa-basinya ke orang Jepang sih, nggak secara langsung kita ngomong, kita minta puasa gitu, enggak. Kayak kita tuh kenalin dulu gimana puasa, gimana Islam dikit. Jadi orang Jepangnya nggak kaget juga, tiba-tiba minta puasa, ih puasa apa, kan pasti gitu ya. pasti bertanya-tanya, ih apa sih puasa gitu. Gak Pasti ditanya sih, puasa takut itu apa? Islamnya sendiri ya, jadinya kenapa Islam sekibisi itu, takutnya kan gitu kan, menjaga nama. Berarti Mbak itu apa namanya, izinnya itu nggak langsung kayak, besok 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 kita ada Ramadan, kita puasa, boleh apa enggak gitu kan ya. Berarti dengan kita, maksudnya kita ngobrol, kita lagi ngobrol, terus kita kita tiba-tiba ya kita mengarahkan ke situ gitu ya, ke pembicaranya diarahkan ke, wah besok ini kita puasa nih, kita harus apa, izin dulu, boleh dibolehin apa enggak gitu kan ya. Berarti udah 4 kali baru diizinin. Kalau aku gitu, deketin dulu. Deketin Deketin dulu. Deketin dulu, iya bener. biar nggak Tapi ya, kaget. jangan lupa selain ikhtiar minta izin juga sama doanya, jangan lupa ya. biar biar diluluhkan hatinya gitu. Benar sekali. Terus ini lagi ada lagi, Kak, gimana caranya join di Iptits, katanya join di Ini Iptits gimana caranya, Mbak sih, Mbak Rianti gampang, gimana caranya? tinggal DM Iptits aja. Tinggal DM Iptits. Admin Iptits official kan langsung di nantinya pasti dimintain gak data juga sih, cuma ya benar-benar niat nggak gabung di Iptits gitu. Ntar kalau masukin ke grup Iptits, habis itu ntar kayak ada, setiap ada tasin ataupun ada apa ya, kayak kajian dikasih tahu juga kan ya. Terus juga juga kalau di, kan ada di departemen juga kadang sumbarang habis itu bahas departemen masing-masing sih, banyak kegiatan insya Allah.
Jadi kalau yang mau gabung, entah itu ikhwan, entah itu akhwat, ya dimanapun kalian berada, apalagi kan ini masih masih apa namanya, masih pandemi ya. Jadi walaupun kita di sini IPTIS itu di Jepang, tapi kan mencakup ke seluruh kan yang ada di Indonesia, di Jepang, di luar mana aja, insya Allah bisa mencakup sih ya. Enggak enggak ada jarak gitu. IPTIS itu enggak ada jarak, entah itu dari manapun, insya Allah bisa, selama ada niat, selama ada niat mau apa namanya, mau belajar ya, insya Allah ayo kita bareng-bareng, tinggal DM aja, katanya itu tinggal DM nanti dibalas kok sama adminnya, ya dibalas. Tapi semisal slow respon ya maaf, karena kan juga ada apa namanya, kesibukan masing-masing, jadi nggak selalu di sosial medianya gitu. Terus ada lagi nih, Kak, kenapa kakaknya gabung di organisasi IPTIS? Alasannya apa gitu? Alasannya, Alasan gabung di IPTIS apa? alasannya lebih ke karena bertambah umur ya, tambah Mm-mm. umur. Masa ya ke depannya mau gini-gini aja, pasti kan perlu ilmu, kayak Mm-mm. perlu buat depannya. Terus juga Mm-mm. lihat kayak di sini kan kita kalau di ya gitu kita bisa belajar Jepang, dia Mm-mm. Jepang. Kan kita belajar Jepang tuh kalau ikut Nori Fusion juga benar. Mbak, suaranya maaf keputus-putus. Kalau itu di agama masa nggak dibela-belain gitu, jadi Oh pingin iya. bang dunia dunia sama akhirat pingin imbang tuh. Insya Allah. Walaupun walaupun di apa, di perantauan gitu ya. Biar pulang Walaupun mau mm-mm. agama juga bawa uang juga. Ya akhiratnya, insya Allah akhiratnya dapat, dunianya juga dapat gitu. Nah, ya amin, semoga Ya biar jadi uh, imbang, nggak cuma di Jepang, nggak cuma dunianya aja gitu ya. benar. Hmm. Sekarang dikit-dikit kejar akhirat juga buat bekal, nggak tahu umur Uh-uh. nyampe kapan. Kan umur nggak ada yang tahu, nggak mandang nggak mandang usia, kematian nggak mandang usia juga sih. Jadi ya, ada lagi yang tanya ini Mbak, pernah tidak sahur, gimana sih, pernah tidak sahur, mungkin gini ya, pernah tidak apa, nggak sahur gitu kali ya, kemudian menu makan gimana, kan beda nih dengan Indonesia, oh menu makan di Indonesia gimana katanya, oh menu makannya gimana di Indonesia sama di Indonesia kan beda-beda. Apa ya? Nggak puas, nggak. Kita pernah nggak sahur nggak ya? Kayaknya pernah mungkin. Kayaknya pernah Nah, deh. Tapi tapi kalau tetap puasa kan. ya kita kalau kayaknya pernah mungkin ya, tapi paling sekali doang. Kayaknya kita cantolnya dipasang berapa kali, 5 kali. Cantol biar dan benar banget gitu. Kalau makan sendiri karena aku masak ya, jadi sama kayak Indonesia. Cuma ya seadanya, ya rasanya sederhana itu. Mungkin Nggak apa-apa, yang karena penting makan gitu. yang penting makannya bergizi, makan sayur, makan buah juga. Jadi ya apa, mungkin kan masak sendiri ya, Hmm. kadang ada juga ya, ya saya pribadi kan kadang juga mau masak itu kan malas-malasan, karena pulang kerja capek gitu kan, capek mau masak,
Bahkan kadang kalau aku pribadi itu nggak masak, males sahur jadi nggak sahur gitu, paling cuma minum doang. Itu pernah kalau aku. Jadi ya mau, soalnya udah terlanjur capek jadi mau masak itu Udah jadinya males. malas. Terus kadang juga bangunnya itu udah mepet sama imsak, udah mepet sama mau subuh, mau fajar kan, jadinya mau subuh jadinya ya itu paling cuma minum gitu sih. Kalau kalau enggak ya nyetok makanan apa gitu bisa dimakan berapa kali, itu juga bisa. Jadi untuk menu makanannya tetap, walaupun di Jepang menu makanannya tetap Indonesia. Tetap makan tempe, Heeh. tetap makan tahu, sama aja. Mm-mm. Ini ada yang tanya lagi, gimana kalau puasanya pas di Senta? Di Pas di Senta, Senta itu berarti masih 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 dalam tahap belajar kali ya? Kayak ya, kan ya. kan kalau kalau udah apa datang ke sini itu kan ada belajarnya dulu kan ya, Benkyo Nihongo-nya dulu ya. Nah, di Senta itu Kalau gimana katanya? di Senta sendiri kurang tahu ya, karena aku datang bulan 2, jadi nggak puasa, bukan Ramadan, jadi Hmm. tahu di Senta. Mungkin apa kalau di Senta itu ya Tolong kecilin asal. apa namanya, kan enggak ya mungkin kalau saya pribadi, saya pribadi kan dulu pas di Senta itu enggak terlalu gimana sih, enggak terlalu kayak kayak pas kerja, pas pas Ohiru kita makan bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng ada orang Jepangnya gitu kan, enggak. Kalau kalau aku pribadi dulu kan, jadi kayaknya kalau untuk puasa sih bisa ya, kayaknya sih gitu. Soalnya kan kita di Senta itu ya mungkin beda lagi, semisal ada apa namanya, ada senseinya juga, terus ada apa itu namanya, ada orang asing yang lainnya selain dari Indonesia gitu. Terus pas waktu QK 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 bengkelnya itu kita disuruh makannya itu makan bareng gitu, beda lagi. Mungkin ya gimana ya, hmm, hmm, Tapi kalau perusahaanku beda lah, perusahaanku, Sentaku beda lagi kayaknya deh Mbak. Kalau di perusahaan gimana. Sentaku tuh, kita hiru makan bareng, contoh semuanya. Hmm, hmm. Ya pagi, siang, malam tuh kita makan bareng. Jadi ada junbangnya masak juga. Misalkan Oh gitu. minggu ini, hari ini orang Indonesia ya misalkan. Hmm, Berarti besok Vietnam, besoknya lagi hmm, Thai, kan gitu. hmm. Terus habis itu kita makannya contoh bareng, yang nyiapin. Misalkan hari ini junbangnya aku yang nyiapin. Terus harus semuanya duduk di situ, harus makan bareng gitu. Mungkin kalau di tempatku kayaknya sulit kalau buat puasa ya, soalnya kan benar-benar kita makan bareng senseinya Oh, juga. sih ya. Hmm, hmm, Tapi siapa tahu kalau izin mungkin ya, kita kurang tahu sih. hmm. Kalau izin Ya intinya izin dulu gitu ya, ya, izin dulu, siapa tahu bisa, siapa tahu dibolehin gitu. Mungkin izin dulu kita mau puasa gitu, soalnya kan kayak apa namanya, kita disentakan ya walaupun cuma belajar gitu ya, mungkin menguras bagi orang Jepang mungkin menguras tenaga kali ya, buat mikir gitu kali. Jadi harus bener-bener yang nggak, biar nggak lesu gitu. Jadi mungkin lebih ke itunya sih, apa, ke izinnya, coba aja dulu izin gitu. Intinya itu kita mau ngomong, mau izin sama orang Jepangnya gitu ya. ya. Yang penting berusaha dulu. Dan ada yang tanya lagi tuh gini, Kak, kan
saat ini banyak sekali pemagang yang belum bisa terbang ke Jepang karena terkendala penerbangan. Apa teman-teman yang masih di Indonesia bisa gabung IPTIS, Kak? Katanya gitu. Bisa nggak, Mbak? Yang di Indonesia. Kebetulan kita offline ya, karena corona juga. Kita offline, kita di belajarnya lewat Zoom. Kan kalau Zoom Hmm. nggak mengenal jarak ya, mau di Indonesia, mau di manapun, bisa insya Allah. Yang penting punya Zoom. Yang penting download Zoom dulu. Yang penting, jadi dimanapun kalian berada, jadi kan tadi sudah bilang kan, dimanapun kalian berada, kan soalnya ini masih pandemi ya, kita online, jadinya kita kajian atau apa kan kita lewatnya Zoom, kita lewatnya ininya online kan, ya apa namanya, ya kita bisa belajar walaupun walaupun apa namanya, walaupun yang mau gabung itu entah dari Indonesia, entah itu dari yang luar negeri lainnya gitu kan, kita bisa kok, insya Allah bisa. Tinggal semisal mau gabung, tinggal itu tadi apa namanya, DM. DM di Instagram Iptits gitu, Iptits official gitu. Sinyalnya Mbak Rianti rada ini kak puasa dah. Mbak punya Mbak Rianti ini sinyalnya rada ini. Hmm, hilang orangnya. Hmm, coba dulu. Oke. Masih sinyal Mbak Rianti. Ada. Halo. Maaf deh. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Keluar sendiri. Sinyal ya. Mungkin ya. Ini ada yang tanya lagi nih. Kak, puasa tanggal berapa yang benar? Tang- Soalnya ada yang bilang tanggal 2 sama tanggal 3. Yang benar tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Kurang tahu. Nanti nunggu nunggu sidang ya. Nunggu sidang apa? Nunggu sidang isbat. um, untuk puasa tanggal berapa tepatnya itu um, kurang paham juga sih ya. Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal 3, itu yang tepat yang mana ya kita lihat aja nanti pemerintah gimana gitu. Tapi kayaknya sih tanggal 2 malam tanggal 2. Gimana ya? Tanggal 2 deh kayaknya. Ada yang bilang tanggal 2 gitu sih. Oh. Maaf teh. Ya ampun. Iya, nggak Maaf. apa-apa, Mbak. Iya benar nunggu nunggu itu ya. Nunggu hilal. Nunggu keputusan nunggu hilal. Namanya hilal. Nunggu hilal. Nah, Nunggu hilal. nunggu hilal. Nunggu hilal. Nungguin hilal kapan keluarnya. Ya ditunggu aja. Ya. Keputusan dari itu nggak sih ya dari Indonesia bukan? Apa? Biasanya ngikutin dari Indonesia kan ya, ngikutin gitu. Ada kabar dari Indonesia kapan gitu ya. Biasanya kan gitu. Iya. Masih. Aduh, gimana? Oh ya buat yang tadi di Indonesia pingin gabung, Mm-mm. kebetulan temanku juga gabung di nggak gabung sih kayak kalau ada kajian ataupun ada tahsin di IPTIS Mm-mm. aku ikut tapi di Indonesia juga. Jadi Hmm. kalau yang pingin benar-benar niat bisa DM langsung ya karena Mm-mm.
Udah yang ada yang DM. ke Indonesia. Kebetulan temanku sendiri juga. Yang mau gabung silahkan DM langsung ke Iptich official gitu. Enggak ribet kok, tinggal DM, Kak, aku mau gabung gitu, aku mau gabung di Iptich. Insya Allah mau istiqomah bareng-bareng, mau belajar gitu. Insya Allah kita rangkul kok. Gitu. Hmm, dari Mbak sendiri itu apa namanya, kan ini bentar lagi ya puasanya ya. Eh, Persiapan apa yang udah Mbak siapin buat menyambut Ramadan nanti? Persiapan apa? Persiapan lebih ke paling kesehatan ya. Mm-mm. Kesehatannya dijaga, kayak pola makannya benar-benar diatur. Terus Mm-mm. juga mungkin kemarin kan belum lama kita ikut kajiannya Ustazah Teh Peggy ya. Mm-mm. Ya, kayak kalau perempuan kan suka ngemil gitu ya. Jadi Mm-mm. dikurangin ngemilnya biar ntar pas puasa nggak kaget. Tuh, Mm-mm. saran dari ustazahnya. Terus juga dijaga pola makannya. Terus Mm-mm. target di Ramadan nantinya kayak udah dipikirin semoga terlaksana juga. Mm-mm. Jadi gitu. Jadi walaupun apa namanya tetap jaga kesehatan ya, biar biar walaupun kita udah apa namanya kita puasa, kita kita nggak makan, ya cuma nggak makan hiru doang ya, berarti nggak makan siang doang itu, tapi kan pas kerja karena kita lapar itu bisa buat ngantuk gitu, jadi ya tetap jaga kesehatannya biar enggak lesu pas kerja gitu ya. Hmm. Ya, pas. Gitu. Kalau kumpul offline di mana? Kumpul offline, kalau Kumpul, kumpul offline, kan kumpul aku offline. kurang tahu Teh Hida tahu nggak? Paling di Masjid Indonesia Tokyo ya. Kalau kumpul offline itu biasanya misal kalau ada kegiatan kan, misal ada kegiatan kegiatan yang kayak apa ya, kayak pas kemarin itu pas mubes itu kita di Masjid Indonesia Tokyo. Mm, di Masjid Indonesia Tokyo tuh. Tapi semisal kalau yang Ikhwan itu biasanya ada juga kok yang itu biasanya pada ngumpul juga di Masjid Indonesia Tokyo yang Ya kalau kalau yang Ikhwan seperti itu. Terus kalau tahun lalu itu ada kegiatan apa pesantren kilat juga kan. Jadi itu adalah salah satu apa program IPTIJ, safari dakwah kan, safari dakwah. Jadi teman-teman IPTIJ itu ngadain acara di Siga, di Siga, ngadain acara pesantren kilat di Siga. Itu sih paling kumpulnya di situ karena karena masih pandemi gitu. Ya mungkin semisal pandeminya udah berkurang atau mungkin udah ya berdoanya sih semoga cepat hilang ya pandemi ini, semoga cepat berakhir gitu biar biar bisa biar bisa kumpul-kumpul biar bisa kumpul offline gitu. Tapi katanya kalau dulu juga kalau dulu itu katanya juga ada kok kumpul, kalau semisal kumpul offline itu juga ada juga, tapi dulu sebelum sebelum pandemi terus ngadain juga kayak tablik akbar secara offline gitu kan, undang ustadz dari Indonesia kah atau apa gitu kan, mungkin ia bekerja sama sama organisasi yang lain gitu ngadain tablik akbar gitu, juga bisa di apa namanya kumpul, pas kumpul offline-nya sih pas di situ, tapi karena sekarang ini pandemi jadinya cuma lewat Zoom apa gitu. sih, jadi lewat Zoom. Tapi semisal untuk yang Ikhwan sih kayaknya itu sih di di Masjid Indonesia Tokyo sih Hari gitu. Minggu
kumpul ya. malam minggu. Malam minggu katanya sih seperti itu. Itu bagi teman-teman yang mungkin dekat sama Masjid Indonesia Tokyo yang mau gabung sama IPTIJ atau mau lebih tahu lagi, ya bisa kumpul juga di situ gitu. Kalau Kalau kajian, atau kumpul-kumpul offline sendiri itu terbuka untuk umum atau cuma orang IPTIJ aja, Kak? bukan untuk Eh, untuk umum sih ya. Kalau kemarin pas pesantren kilatnya itu untuk umum, jadi siapa aja yang mau ikut silahkan gitu. Tapi ya siapa aja sih, semisal mau gabung, mau sharing-sharing gitu sama teman-teman IT juga nggak apa-apa, bisa juga kok. Jadi gitu, ya, bisa gitu. Terus ini ada lagi, Kak, teman-teman IPTIJ apa ada yang kuliah sambil kerja? Saya dapat info katanya bisa kuliah sambil kerja ya. Oh, Masya Allah. Iya, alih ada. teman. Jadi, Nah, dari kemuslimahan juga ada sih, iya. Dari teman-teman IPTIJ ada juga yang kuliah sambil kerja, itu ada. Dan di IPTIJ juga pas tahun lalu kan ngadain itu kan, apa namanya, Edufair. Edufairnya itu eh, ya kita bekerja sama dengan universitas yang ada di Indonesia. Jadi universitasnya apa aja ya? Aku lupa UT, terus apalagi ada beberapa universitas lah, BINUS termasuk itu. Jadi semisal mau tanya apa namanya, lebih tahu tahu lebih lanjutnya bisa kok nanti DM aja di Instagram IPTIS. Tapi bisa kok, bisa. bisa. Teman-teman yang magang di Jepang bisa juga, yang mau sambil sambil kuliah bisa Iya. juga kok. Ada Oh, soalnya teman-teman kita yang Masya Allah banget ya, di sini udah kerja, udah iya udah capek, tapi masih masih ada ketangan. semangat buat itu apa namanya, nuntut ilmu gitu loh, masih semangat buat kuliah gitu. Masya Allah ya, bagi teman-teman yang mungkin mau mau kuliah sambil kerja di Jepang juga bisa. Nanti untuk info lebih lanjutnya langsung DM aja di Instagram Ipitch Official gitu teman-teman. Alih. Tuh, udah jam berapa? Udah jam 9 teh. Hmm, oh iya, sedikit menginformasikan saja nih buat teman-teman. Jadi apa namanya, Iptits itu ada program di tahun ini tuh, ada program apa, Iptits Store. Iptits Store itu sebenarnya udah ada dari tahun lalu kan. Dari tahun lalu, tapi ya aktif juga sih. Jadi di Iptits Store itu kita apa namanya, uh, kita itu Iptits Store itu perantara apa namanya, jual jual barang second yang tadi udah dibilang kan, intinya masih layak lah, intinya masih layak buat digunain gitu, masih ya bisa juga apa dijual di Ipsti, bukan dijual sih, sebagai perantaranya untuk menjual barang second tersebut kan. Terus juga Iptit Store juga apa namanya, bekerja sama dengan toko roti halal Hanama Zapang. Hanama Zapang, terus semisal mau PO buku atau apa, PO buku itu juga Iptit juga bekerja sama dengan lapak buku Japan. Terus bekerja sama juga dengan Iqra Sajadah itu. Terus ada lagi apa, program dari Iptit itu ada sedekah mushaf Al-Quran untuk penghafal ataupun pembaca Al-Quran yang berada di Indonesia. Jadi kayak
kita kita cuma bisa sedekah 1.000 yen, 1.000 yen untuk membelikan mushaf untuk disedekahkan ke penghafal dan pembaca Al-Quran yang ada di pesantren di Indonesia gitu. Terus ada juga program Hanabi, itu kayaknya program baru dari IPTIS. Jadi Hanabi itu kayak healing ngaji bareng IPTIS. Jadi kita itu nggak cuma healingnya itu nggak cuma jalan-jalan atau ke apa sih, healingnya itu ya cuma nongkrong-nongkrong gitu, enggak, tapi kita itu sharing-sharing, kita itu belajar, ya bisa bisa belajar untuk ini apa namanya, ini apa namanya sih, astagfirullahaladzim, bisa belajar untuk bisa public speaking gitu. Terus kita juga ada ngajinya juga gitu ya. Jadi Hanabi itu insya Allah juga bisa apa namanya, Hanabi itu program barunya di IPTIS gitu. Jadi gitu teman-teman. Maaf banget ya, udah jam berapa? Udah jam 9. Gak kerasa udah jam 9, udah sejam kita live. Sejam kita live streaming di sini. Masya Allah. Ya udah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semisal ada pertanyaan lain mengenai IPTIS atau apapun yang sekiranya kita bisa menjawab, atau bisa chat DM di Instagram IPTIS official. Yang mau gabung juga silahkan langsung DM di IPTIS official gitu. Jangan lupa di follow juga. Ntar misal ada informasi kajian atau informasi apapun tentang insya Allah tentang kebaikan bisa dilihat di Instagram IPTIS official gitu. Itu udah, alhamdulillah rabbil alamin. Karena udah jam 9, besok jadi kerja. besok juga kerja, jadi kita akhiri live Sasiburi malam ini. Semoga apa yang di sharing sama Mbak Rianti itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih yang ibadahnya masih belum dibolahin sama orang Kaisa, atau intinya ibadah kita yang wajib itu belum diperbolehkan sama orang Kaisa. Coba di ikhtiar buat izin ngomong sama orang Kaisa, orang Jepangnya, ngomong baik-baik, jangan lupa doa juga ya. Intinya jangan intinya ngomong sama orang Jepang baik-baik gitu, minta izin sama mereka. Kalau kita itu muslim, kita harus ngelaksain sholat, kita harus ngelaksain puasa gitu. Jadi insya Allah apa yang intinya ngomongnya itu, ini puasa nggak akan ngebuat kerja kita jadi nggak apa sih namanya, jadi nggak jadi itu apa namanya Mbak, astagfirullahaladzim, jadi kinerjanya berkurang gitu. jadi kinerjanya berkurang gitu, enggak, tapi insya Allah dengan diizinin puasa kita jadi lebih semangat lagi buat kerja gitu ya. Karena kita juga di sini
pingin cari rezeki yang halal juga, kita di sini juga pengen ngelakuin ibadah kita, jadi dunia sama akhiratnya itu seimbang gitu. Jadi ngomong baik-baik, ikhtiar, doa, jangan lupa supaya orang Jepangnya itu diluluhkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Udah sekian dari saya. Apabila ada salah kata, ada salah perbuatan yang ada salah kata yang saya lontarkan atau mungkin apa, intinya kesalahan yang disengaja maupun enggak, saya meminta maaf gitu. Saya juga mohon maaf jika mungkin penyampaiannya ya kurang atau ada kesalahan yang ucapan yang gak sengaja salah diucapkan. Mohon maaf pada teman-teman. Semoga apa yang di sharing bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Amin ya. Amin. Sudah saya tutup live malam ini. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman. Sambut Ramadannya dengan semangat, gembira. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini bisa lancar, amin. Selalu sehat, amin. Gitu ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran, teman-teman. Khair. Tutup ya, Teh? Udah. Salam.